Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki dari TK Pertiwi Kalik 03 CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Karanganyar. Di sini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4. Judul modul penerapan budaya positif. Latar belakang sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk murid. Hal ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran murid di sekolah harus dapat membawa murid mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya melalui mereka belajar. Cara yang dapat dilakukan agar terwujudnya itu yaitu dengan membangun budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk antara lain keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Keyakinan kelas disusun bersama antara guru dan murid, maka semua akan mengupayakan untuk menaati dan menjalankan sebagai langkah awalnya. Penerapan segitiga restitusi menjadikan anak bertanggung jawab dan mandiri. Tujuan mewujudkan merdeka belajar pada murid dengan memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat mengenai keyakinan kelas, mewujudkan disiplin positif peserta didik yang kemudian menjadi budaya positif sesuai motivasi intrinsik murid, kemudian menumbuhkan motivasi intrinsik murid terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan, kemudian membentuk karakter positif pada murid melalui kebiasaan yang positif, perilaku positif, dan keteladanan dari warga, komunitas sekolah, dan penerapan di lingkungan dimanapun berada. Tolak ukur 1. Tersusunnya keyakinan kelas yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. 2. Guru dan murid mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. 3. Warga sekolah mampu menjalankan budaya positif dengan baik. 4. Murid mampu memotivasi dirinya menjalankan budaya sekolah secara intrinsik. Eliminasi tindakan yang akan dilakukan adalah membentuk keyakinan kelas bersama murid, memberikan penjelasan keyakinan kepada murid, menyepakati tentang keyakinan kelas, memasang keyakinan kelas, melaksanakan segitiga restitusi, melakukan sosialisasi segitiga restitusi kepada rekan guru dan kepala sekolah, dan menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dukungan yang diperlukan 1. Kerjasama kepala sekolah dan guru serta murid dalam menjalankan budaya positif. 2. Komunitas sekolah untuk dapat bersama-sama menjalankan budaya positif. 3. Kerjasama orang tua dan murid untuk dapat menerapkan budaya positif di sekolah dan keluarga. Berikut kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada rekan-rekan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman KKG Gugus Anggrek Dapi 7, di sini Bu Sri mau minta waktu penjenengan semuanya. Penjenengan dikumpulkan di TK Kalik 3 ini, TK kami yang Bu Sri sebagai CGP mau memaparkan atau mensosialisasikan modul materinya Bu Sri yang semua nanti itu dibuat untuk laporan Bu Sri kepada beliau PP atau ke fasilitator. Jadi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dulu. Waktu seterusnya kami serahkan kepada Ibu Sri Rezeki, Sarjana Pendidikan selaku CGP di TK kami. Begitu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri. Terima kasih kepada Ibu Zuli. Masih semangat teman-teman? Semangat. Oke, jangan dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana hebatmu? Ini hebatku. Oke, terima kasih semuanya. Yang saya hormati Ibu Ketua Dabin 7 Kecamatan Tasik Madu, yang saya hormati Kepala TK Dabin 7 Sekapatan Tasik Madu, dan yang saya hormati dan banggakan Ibu Guru TK Dabin Kecamatan Tasik Madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan untuk berkumpul di TK Pertiwi Kalientiga ini dalam rangka penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk tugas CGB saya Angkatan 8. Tidak lupa sholawat salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teruntuk keluarga, sahabat, dan kerabatnya, dan semoga kita menjadi pengikutnya sampai yaumul akhir. Saya ucapkan terima kasih atas kerawuhan panjenengan sedoyo dan kerjasamanya dalam penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baiklah ibu-ibu semua yang saya hormati, saya ingin bertanya. Di sini ada budaya positif. Mungkin dari ibu-ibu ada yang tahu apa itu budaya positif? Mungkin ada yang tahu apa itu budaya positif? Ada yang tahu budaya positif, Bu? Itu banyak sekali sudah diterapkan di sekolah kita. Yuk, mungkin dari Bu Umi, apa budaya positif itu? Ya, baiklah. Budaya positif, Bu. Monggo Bu Suli. Ya, monggo Bu Suli. Ya. Budaya positif itu, budaya itu kebiasaan ya. Kebiasaan yang kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari dan itu berdampak yang positif. Namanya saja budaya positif itu pastilah sesuatu hal yang baik. Jadi budaya positif adalah kebiasaan yang kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari yang berdampakkan akan adanya kebaikan. Seperti itu Bu Sri. Ya. Leres aturipun Bu Sri benar. Untuk konsep budaya inti positif itu sebenarnya ada dibagi beberapa, yaitu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Nanti kita bahas sedikit demi sedikit deh. Sebelumnya saya mohon maaf ya, di sini saya tidak menggurui, saya cuma ini karena ingin berbagi ilmu saja, mungkin nanti berguna bagi ibu-ibu semuanya. Naik Bu. Untuk yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada berapa ya Ibu-ibu? Ya, ada 6. Bisa dinyanyikan bagaimana profil pelajar Pancasila? Ya, nyanyi dulu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri, berpendidikan global, bernalar kritis dan kreatif. Terima kasih. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ilusi kontrol. Di situ ada ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar apa tidak Ibu-ibu bahwa kita kadang itu memaksa kepada anak-anak?
Oh iya. Ya. Kalau ingat berarti kita harus berusaha menguranginya. Ya, kita tidak ada pemaksaan kepada anak. Karena sekarang kita pembelajaran itu harus berpihak pada anak. Pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang sesuai minat dan kebutuhan anak. Dan Bu. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di situ ada stimulus respon dan teori kontrol. Untuk stimulus respon, yaitu yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Untuk yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu betul apa tidak, Ibu-ibu? Oh, betul. Iya. Punya contoh ini Bu Tini, mungkin selama mendidik menjadi guru. Biasanya anak itu kan mau kegiatan makan. Ya, betul. Ayo kita cuci tangan dulu. Ya. Saya nggak mau cuci tangan. Ayo cuci tangan dulu nak. Nggak mau. Ya. Udah digendong bulan cuci tangan. Ya, terima kasih Mas. Ya. Tepuk tangan buat Bu Tini. Ya. Dalam pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ternyata untuk teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Untuk selanjutnya itu stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang, itu untuk teori kontrolnya. Dah, naik Bun. Ya. Untuk selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang mempunyai tujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta menjadikan murid tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi untuk murid-murid itu, intrinsik itu kesadaran dari dalam diri kita sendiri, dalam diri pribadi anak-anak, bukan secara ekstreksi. Kalau ekstreksi itu kan dorongan dari pihak luar seperti dari bu guru, dari orang tua, dari lingkungannya. Ya, baik Bu. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan selanjutnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, di sini ada contoh-contoh dari nilai kebajikan itu sendiri. Ini contohnya yaitu yang selama ini anak-anak kita mengajar untuk
mengembangkan karakter anak yaitu dari nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita sebutkan, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini sudah masuk dalam visi sekolah tidak, Ibu-ibu? Sudah, mesti semuanya sudah dimasukkan dalam visi sekolah masing-masing. Untuk contoh selanjutnya yaitu keterampilan hidup. Untuk nilai kebajikan, contoh dari keterampilan hidup adalah dapat dipercaya. Itu terus lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, serta memberikan yang terbaik dari diri. Itu contohnya. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Mungkin ada yang tahu apa itu contoh dari kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan kita setiap hari apa ya Ibu-ibu? Makan, minum, pakaian, kebersihan, nah, itu semuanya. Nah itu. Nah ternyata kebutuhan dasar manusia itu dibagi ada 5. Di sini ada 1, bertahan hidup. Yang ibu-ibu tadi sebutkan masuknya dalam bertahan hidup. Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu masuknya dalam bertahan hidup. Kalau kita nggak makan, nggak minum, bagaimana? Oke. Untuk selanjutnya itu kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian kelompok. Seperti gini ya Bu, kadang ada anak pas itu kita di kelas, dia itu tidak mau mengerjakan apa-apa, pengennya mendekati sama bu gurunya. Nah itu contohnya, jadi anak itu pengen mendapatkan kasih sayang dari bu gurunya dengan mungkin overacting, dengan tingkah laku yang luar biasa. Untuk selanjutnya yaitu penguasaan. Penguasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Misalnya gini, dalam ini kakak, aku berkuasa karena aku seorang ketua. Terus saya berkuasa dalam rapat karena saya seorang sekretaris. Gitu contohnya, ya. Terus selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan yaitu contohnya dari kegiatan mandiri, terus memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu untuk kebebasan. Seringkali kita itu melihat dalam pembelajaran anak-anak di kelas. Kadang anak itu diberikan pembelajaran, ternyata ada yang ingin merasa bebas. Aku pengennya bermain Bu, jadi tidak mau apa yang diberikan bu guru itu tidak dilaksanakan. Ternyata itu karena dia pengen merasa punya kebebasan. Ya, selanjutnya kebutuhan dasar yang terakhir yaitu kesenangan. Di sini ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Itu mungkin kebutuhan kita juga yang penting ya Bu, karena kita tanpa tertawa, tanpa kesenangan kok kita hidup itu
bagaimana? Dan ya, masih semangat ibu-ibu semuanya? Baiklah, untuk selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang berasal dari luar. Oke. Jadi untuk motivasi ekstrinsik itu tujuannya untuk menghindari kenyamanan, ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya gini, kalau aku tidak mengerjakan hal itu, nanti aku mendapat hukuman tidak ya? Nah itu maksudnya itu. Terus contoh lainnya untuk motivasi ekstrinsik yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu kalau aku mengerjakan sesuatu, misalnya untuk anak didik, mengerjakan sesuatu, nanti imbalan apa yang aku dapatkan, hadiah apa yang aku dapatkan. Nah, itu contoh dari yang ekstrinsik. Jadi motivasi dari luar anak. Untuk selanjutnya itu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu berasal dari dalam, dari kesadaran dari kita sendiri, dari anak itu sendiri. Ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi pengen mendapat penghargaan dari diri sendiri, juga pengen mendapat penghargaan dari orang lain. Ya. Tepuk satu, yes. Tepuk satu, yes, ngiknok. Tepuk dua, satu, yes, ngiknok. Ya, terima kasih. Ya, lanjut ya Ibu. Ya, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman itu cirinya tidak terencana. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan murid juga tidak dilibatkan. Jadi semua itu bersifat satu arah. Itu berupa hukuman fisik maupun hukuman psikis. Jadi kadang kan ada seorang guru itu kalau anak misalnya terlambat atau melakukan kesalahan, dia terus memberikan hukuman. Nah, hukuman itu kadang bisa berupa perilaku atau kata-kata. Itu namanya juga bisa masuk hukuman. Selanjutnya yaitu konsekuensi. Untuk konsekuensi ini sudah terencana, disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru yang selalu memonitor murid itu namanya konsekuensi. Untuk selanjutnya restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi untuk restitusi itu setiap kesalahan anak nanti bisa diselesaikan melalui restitusi ini. Nanti di sini ada segitiga restitusi, jadi kita bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi anak itu dengan 3 langkah. Nah, di sini, nah ini semua peran dari guru-guru semuanya yang hadir di sini. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Sudah tahu Bu? Belum. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. 1 sebagai penghukum. Siapa yang biasa menggunakan sebagai penghukum? Mesti tidak ada di sini. Oke. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah.
Terus yang posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Keempat yaitu sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini saya ambil kasus siswa terlambat datang sekolah. Untuk sebagai kontrol sebagai manajer, biasanya bu guru bilangnya gini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu sikap kita sebagai manajer. Saya yakin mesti ibu-ibu semuanya di sini jos sebagai manajernya. Nah, ini ada sebagai penghukum. Sebagai penghukum biasanya itu bu guru atau pak guru itu langsung memberikan hukuman kepada anak-anak atau murid itu tanpa anak-anak itu mengetahui. Karena kamu terlambat, kamu harus berdiri di depan selama 15 menit. Nah, itu namanya penghukum. Jadi anak tidak tahu itu dari satu arah, dari pak guru, dari bu gurunya. Terus selanjutnya yaitu pembuat merasa bersalah. Untuk pembuat merasa bersalah ini, bu gurunya bilang biasanya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi dengan setuan kata yang lembut, nanti anak-anak akan merasa bersalah sendiri. Itu namanya pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, untuk selanjutnya yaitu sebagai teman. Kadang kita murid itu kita jadikan sebagai teman. Nah, ini ayo dong ikuti aturan sekolah, bantu bapak atau ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat ini lagi ya. Nah, itu biasanya untuk guru-guru TK itu kebanyakan sebagai teman ya. Iya bu, sebagai teman atau sebagai penghukum? Sebagai teman, okay. Sebagai teman itu biasanya banyak sebagai teman. Untuk selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Untuk sebagai pemantau, ini kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya, jangan diulang lagi ya. Karena kita kan sebagai guru kan biasanya memantau anak-anak, mengawasi anak-anak. Jadi harus sesuai aturan yang sudah diberlakukan di sekolahan. Kita jadi harus selalu memantau anak untuk mengetahui kegiatan-kegiatan anak. Kalau ada kesalahan, kita harus menegurnya, tapi kalimatnya juga harus sesuai peraturan sekolah gitu. Di sini ada pertanyaan yaitu tentang posisi kontrol, apakah aku. Tadi kan sudah di depan itu sudah saya berikan contoh. Nah, sekarang ibu-ibu ini nanti mau saya kasih pertanyaan ini, masuknya nanti posisi kontrol, apakah aku. Yang pertama saya bacakan, nanti dijawab sebagai apa. Tadi kan ada sebagai penghukum. Terus apa lagi bu? Teman, manajer, penguasaan, pemantau. Sekarang coba, saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai apa bu pemantaunya kita? Sebagai penghukum. Sebagai penghukum. Ya. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Nah, manajer. Nanti kita buka jawabannya. Terus ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, oke. Terus selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa? Pemantau. Ya. Terus nanti kalian jawabnya. Terus bagaimana kamu
bisa menyelesaikan masalah ini. Sebagai apa kontrol kita sebagai guru? Manajer jabatannya Bu Mi. Ya. Nah, ternyata jawabannya ibu-ibu di sini semuanya benar. Nah, di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Jawabannya membuat orang merasa bersalah. Terus, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Tadi sudah betul. Terus, ayolah lakukan demi ibu atau bapak sebagai teman. Itu ya setiap hari kita berkumpul dengan anak-anak TK itu biasanya kita sebagai teman. Terus selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan setiga bintang hari ini? Itu kita posisikan sebagai pemantau. Terus selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Ya. Terima kasih, wah luar biasa tadi sudah dijawab jos. Ya, berarti memahami apa yang saya paparkan. Itu memang penting karena kita kan sebagai guru harus tahu kelima kontrol kita itu. Kita sebagai apa? Nah, di sini ada keyakinan kelas. Ibu-ibu di sini sudah mendengar tentang keyakinan kelas apa belum? Belum. Keyakinan kelas itu berbeda nggak sama peraturan kelas? Keyakinan kelas itu berbeda dari peraturan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Di sini pembentukan keyakinan kelas ini mungkin nanti sangat penting untuk ibu-ibu karena apalagi ini untuk tahun ajaran baru. Nanti ibu-ibu semua di sini bisa membuat keyakinan kelas dengan anak-anak didiknya. Di sini ciri-cirinya yaitu pembentukan keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak. 1, 2, berupa pernyataan universal. Ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jadi sesuai dengan kondisi lingkungannya sendiri-sendiri masing-masing ya, karena kan kita lingkungan di Mutiara Bunda sama di Kalitika mesti berbeda. Nah, untuk selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kita membuat keyakinan kelas jangan terlalu banyak-banyak karena kita kan di TK itu bersama penting anak mudah mengingat. Selanjutnya semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ada perbedaan yaitu contoh dari peraturan dan keyakinan kelas. Mungkin selama ini yang dibuat ibu-ibu itu peraturan kelas nggih? Iya. Karena ya. Kalau peraturan kelas kan ini contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu masuk peraturan kelas. Nah, bila masuk dalam keyakinan kelas, kita langsung menggunakan kata yang simpel, tanggung jawab. Itu contohnya keyakinan kelas. Terus contoh yang kedua yaitu dilarang mengganggu orang lain. Kata-kata yang bagus yaitu menghormati orang lain. Untuk kita jadikan keyakinan kelas. Siapa yang di sini udah ada yang membuat keyakinan kelas, Bu? Oh, belum, berarti masih peraturan kelas. Nah, nanti ibu-ibu semua bisa membuat keyakinan kelas dari peraturan yang sudah dibuat itu. Jadi contohnya seperti ini ya. Terus yang lainnya contoh peraturan yang lainnya itu bergantian atau menunggu giliran. Ini bisa masuk menghormati atau
hormati orang atau bersabar bisa. Langsung bersabar gitu aja. Untuk selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Untuk restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 langkah untuk segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Untuk langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini biasanya kita nanti bisa matur sama anak-anak ya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini merupakan tahapan dari menstabilkan identitas. Untuk langkah yang kedua yaitu adanya validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini ibu-ibu nanti bisa bilangnya gini, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Untuk yang restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Intrinsik dari dalam diri kita sendiri kan. Jadi nanti bisa bertanya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Segitiga restitusi. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang kemarin saya buat. Itu saya memanggil pas liburan, saya memanggil anak. Di sini kemarin saya kenapa ini permasalahannya, kenapa anak tidak mau membereskan mainan setelah bermain. Oh iya tadi nggak apa-apa. Ini contoh penerapan segitiga restitusi nih Bu. Nanti bisa diterapkan di sekolah panjenengan sedoyo. Mungkin kalau ada kesalahan anak, mungkin selama ini kita cuma kalau ada anak kesalahan tidak tahu kesalahan dan membuat anak kesalahan cuma dipanggil, dinasehati. Jadi kita belum tahu sebenarnya tahap untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi anak itu ternyata kita bisa menggunakan segitiga restitusi yang menggunakan 3 tahap itu. Nah, di sini kita menanyakan kepada anak kenapa melakukannya, dan kita juga memberitahu bahwa setiap orang itu pasti punya salah.
Mohon maaf karena tidak terdengar videonya. Demikian ibu-ibu semuanya, okay? Yang sudah bisa saya paparkan, semoga dapat bermanfaat untuk kemajuan lembaga panjenengan masing-masing, okay? Di sini saya mau minta refleksi dari Bu Ketua Dabin sama Bu Sekretaris Ketua Dabin, monggo. Saya minta refleksinya. Apakah ilmu yang saya tularkan ini dapat bermanfaat atau tidak bermanfaat? Monggo pada Bu Suli, silahkan. Oh, Bu Ketua dulu. Ini Bu Suli, kan Bu Ketua. Terima kasih Bu Sri. Inilah CGP saya yang hebat. Terima kasih dan terima kasih Bu Sri. Ternyata dengan paparan Bu Sri di saat ini, saya selaku pribadi itu benar-benar mendapatkan sesuatu yang berguna bagi kita dan bagi anak didik kita. Contohnya, sesuatu hal yang tidak sengaja kita lakukan untuk peneguran atau penghukuman kepada anak, itu ternyata setelah Bu Sri memaparkan apa yang disampaikan oleh Bu Sri, ini kita mendapatkan pengintrospeksian diri. Oh, ternyata yang saya lakukan itu masuk kepada ranah hukuman. Jadi kita bisa memperbaiki dan mengubah strategi kita. Jadi apa yang dipaparkan Bu Sri pada saat ini benar-benar berguna bagi kami. Semangat maju terus Bu Sri. Terima kasih, semoga ilmunya berguna bagi kita dan anak didik kita. Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih kepada Ibu Suli. Selanjutnya saya minta kepada Ibu Ketua Dabin. Terima kasih. Alhamdulillah, syukurillah, di Dabin kita ada wakil CGP ya yang luar biasa. Semoga teman-teman nanti bisa nyusul ikut CGP ya. Ilmunya yang luar biasa, Anda bisa diterapkan di sekolah kita. Itu luar biasa. Apa yang belum kita ketahui ternyata itu bisa kita ketahui dan bisa kita terapkan. Hal-hal yang dianggap kita benar ternyata itu salah. Ya, luar biasa Bun. Insya Allah ini nanti sebagian bisa masuk, sebagian tidak karena ada hal luar yang saya pikirkan ya. Gak apa-apa ya Bu deh. Pokoknya semangat. Pantang menyerah, semoga manfaat ya. Kedepannya masa depan Bu Sri juga semakin sukses. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu semua, teman-teman semua yang ada di sini. Terima kasih atas kerjasamanya dan mohon maaf apabila saya di sini punya kesalahan yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Dan semoga apa yang saya tularkan dapat bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Siapa yang tahu ini tanggal berapa?
putra-putra sama guru. Nggih, kita nanti membuatnya. Nah, keyakinan kelas iku mengke dipatuhi napa mboten? Dipatuhi, harus dijalankan. Nggih. Nah, terus Bu Sitanya, sekarang kita membuat peraturan apa biar menjadi keyakinan kelas? Yo, bolehkah kita membuang sampah di tempat sampah? Bolehkah kita membuang sampah di sembarang? Berarti kita harus membuang sampah di tempat sampah. Itu yang pertama, aturan pertama. Terus yang kedua apa coba? Ayo apa? Oh iya, beresin mainan. Membereskan mainan, iya. Nggih. Kalau sehabis kita bermain, bolehkah mainannya ditinggal begitu saja? Tidak boleh. Jadi mainannya harus diberesi. Ditaruh di mana? Ya, sampai bersih. Ditaruh di mana? Ditaruh di tempatnya. Hebat, Arsila hebat. Ya, tadi sudah membuang sampah di tempat sampah. Terusan membereskan mainan. Terus apa lagi? Yo, apalagi aturannya? Kalau putra-putra kayak cuci tangan, kalau berbaris itu antri apa mboten? Iya, jangan dorong-dorong, betul Mbak Kia. Boleh kita dorong-dorong temen? Berarti harus berbaris antri. Tidak boleh dorong temennya di depannya. Kalau dorong nanti kalau jatuh, teman-teman bisa terluka. Teman-teman harus apa tidak? Ibu, aku didorong sama Cila. Jadi tidak boleh saling mendorong. Kita harus antri. Nah, apalagi aturannya, yuk. Bolehkah kita kalau sekolah itu terlambat? Tidak. Kalau harusnya mangkat dhisik, iya. Kalau mangkat dhisik berarti bangunnya harus pagi. Oh, sudah bangun? Iya. Bangun tidur, mandi, gosok gigi, sarapan, berangkat sekolah. Bisa mandi sendiri berarti anak hebat, oke? Berarti tidak boleh terlambat sekolah. Biar tidak terlambat sekolah, boboknya malam-malam apa jam 7 wis bobok? Oh, situ tidur. Iya, jadi tidak boleh tidur terlalu malam. Sudah ada berapa tadi? Membuang sampah, terusan apalagi membereskan mainan, cuci tangan nanti, tidak terlambat sekolah. Satu lagi, yuk rasa banyak-banyak. Apa aturannya kita? Kita sebelum kegiatan berdoa apa tidak? Sesudah kegiatan mau pulang itu berdoa apa tidak? Jadi sebelum dan sesudah kegiatan kita harus berdoa. Nah, sekarang tak bacakan dulu aturannya, dengarkan semuanya. Nah, siap? Duduknya yang bagus. Satu, tadi aturan kita apa? Ayo. Ya, membuang sampah di tempat sampah. Betul Mbak Kevin. Yang kedua, hebat. Bersih kasur. Terus yang ketiga apa tadi? Cuci tangan. Beberes
menjaga kebersihan. Mau apa tidak? Mau. 1 kebersihan. Terus 2 tadi apa? Membereskan mainan. Membereskan mainan. Berarti kita membuat keyakinan kelasnya berarti apa membuat? Membereskan mainan itu. Tanggung jawab. Jadi putra-putra harus bertanggung jawab membereskan mainan. Oke? Sepakat? Sepakat? Sepakat. Ya, tak tulis sih. Tanggung jawab. Terus yang ketiga. Yuk, tak tulis. Untuk yang ketiga, tadi kita apa? Tadi yang ketiga apa kita? Aturannya? Ya, antri cuci tangan. Berarti kita harus bersabar. Sepakat apa Bunda? Bersabar. Sepakat apa Bunda? Sepakat. Bersabar. Bos, yang keempat. Halo. Halo. Ya. Tidak terlambat sekolah. Tidak terlambat sekolah berarti kita harus disiplin. Yuk tak bacakan. Tak bacakan dulu. Dah. Teman-teman. Masih. Teman-teman. Teman-teman. Mbak G ya. Ya. Tadi kita sudah membuat aturan. Sekarang tak bacakan keyakinan kita. Yuk dengarkan dulu. Dengarkan dulu, siap. 1. Mbak Arsila. 1. Kebersihan. Ikut kebersihan. Semangat. Oke. 2. Mbak Sila. Tanggung jawab. Semangat. Semangat. Ketiga. Bersabar. Bersabar ini tolong kalau kamu beres, kalau cuci tangan harus aktif. Tidak boleh dorong-dorongan. Yang keempat, disiplin. Ya. Disiplin ini kita harus apa? Berangkatnya pagi, tidak boleh terlambat. Kelima tadi. Satu lagi. Kelima, menghormati. Oke, kelima menghormati. 5 jam, enggak kebanyakan. Nah, ini. Setuju teman-teman? Setuju teman-teman? Sepakat teman-teman? Berarti kita harus mentaati, oke? Aku bisa. Aku bisa. Oke, terima kasih tepuk tangan. Selamat pagi Mbak Kevi. Iya, Mbak Kevi tahu tidak kenapa dipanggil Bu Guru ke sini? Tahu? Ya. Ya, karena apa? Karena tidak membereskan mainan. Ya, tidak membereskan mainan. Nah, Mbak Kevi, semua orang kan pernah melakukan kesalahan termasuk Bu Guru. Nah, kenapa Mbak Kevi tadi tidak membereskan mainan? Karena Pengen apa? pengen cepet-cepet istirahat. Kamu pengen cepat-cepat istirahat, ya. Kamu masih ingat nggak kira-kira gamelukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum. Oh, belum. Keyakinan kelas mana itu Mbak Kevi? Selalu Selalu
tanggung jawab. Nah itu tahu. Nah ternyata Mbak Kevi tahu. Lalu bagaimana jalan keluarnya untuk masalah ini, yaitu Mbak Kevi tidak mau membereskan mainan. Mbak Kevi harus sehabis kegiatan selalu membereskan mainan dan harus minta maaf kalau tidak membereskannya. Nah, baik Bu Guru, apresiasi kamu untuk tanggung jawab dan kamu boleh kembali istirahat. Bilang apa kalau sudah begini? Terima kasih Bu Sri. Ya, oke, iya.